Jujur pertama kali casting sih, aku awalnya sempat ragu juga sih sama diri aku karena pertama kali dikasih sites seni perawit Tuhan lumayan cukup menampar juga buat diri aku gitu skenario ini. Dan pertama kali casting, aku nggak nyangka juga aku bakal keterima jadi hikmah di seni perawit Tuhan gitu. Dan tiba-tiba dikabarin seminggu kemudian diterima jadi hikmah. Itu nggak nyangka banget sih karena bisa jadi bagian seni perawit Tuhan dan juga bisa jadi karakter hikmah itu suatu rasa syukur yang hebat lah buat saya gitu di sini gitu. Karena peran yang ditawarkan oleh skenario ini sangat-sangat berat sekali dan saya jadi bisa belajar banyak dengan karakter ini gitu. Tapi karakter Hikmah sendiri di sini tuh sosok anak yang seperti apa sih? Dia itu sosok anak yang ambisius, dia sosok anak yang egois, dia adalah potret Gen Z zaman sekarang yang career oriented banget. Dia itu kerja sebagai videographer dan juga editor di kantornya Onat, berperan sebagai Jerry Onat Leonardo. Dan kadang kalau misalkan kita kerja, kalau misalkan kita lagi melakukan sesuatu, kadang kita suka lupa kan sama orang tua kita. Kadang ada beberapa orang yang mungkin risih gitu kalau misalnya ada orang tua yang lagi kerja kita ngechatin terus kapan pulang, bla 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 bla. Ya Hikmah tuh orang seperti itu gitu. Dia abai karena dia sedang mengejar karirnya gitu. Sampai tiba-tiba ada suatu kejadian waktu ibunya meninggal dunia dan disitulah Hikmah mulai gonjang-ganjing tentang hidupnya. Dia mulai mempertanyakan apa sih arti hidup dan juga apa sih arti menjadi anak yang nggak durhaka bagi ibunya gitu. Setelah itu. Jadi mungkin dari peran ini ada yang harus diubah sih. Udah banyak ada yang menangis juga dari trailer itu sendiri. Ari sendiri seperti apa sih? Oh, aku tadi nangis ya, aku terharu karena ya alhamdulillah ya semua kerja keras yang kami lakukan semua di film ini, semua energi yang kami lepaskan di film ini terbayar dengan nonton trailernya gitu. Karena ini lumayan cukup berat juga buat saya, perannya lumayan cukup berat dan kita itu persiapan ini sekitar sebulan dan itu sangat intens sekali buat saya, persiapan karakter Hikmah gitu. Jadi setelah menonton perasaan itu semuanya terbayar gitu. Apa yang dirasa paling berat? Ari? Oh boleh. Jadi pertama kali casting ke Wahana datang kasih sites-nya, baca sites-nya dan setelah baca sites-nya, oh ini kayaknya ribet banget ya sama hidup saya gitu. Dan awalnya juga nggak nyangka sih bakal keterima kan gitu. Tapi tiba-tiba sebelum kemudian dikabarin diterima dan ya saya bersyukur banget sih jadi bagian dari seni perawit Tuhan gitu. Kayaknya harus jabat juga gitu. Tapi mungkin Apa ada yang paling berat? fisik yang harus diubah sih untuk di peran ini. Ada perubahan fisik, ada dari rambut dan juga dari facial hair yang ada di muka ya, kayak kumis dan juga jenggot gitu. Itu perubahan signifikan yang dibuat untuk karakter Hikmah di sini. Yang menurut kamu tadi paling berat itu apa sih, Ari? Tadi kan kamu bilang paling berat gitu. Iya. Menurut apa sih yang paling berat buat kamu? Yang paling berat pencarian jati diri, karena yang tadi saya bilang fase berduka Hikmah di sini dia itu berantakan banget fase-fasenya, dia impulsif banget dan dia juga sangat kebingungan dengan semua itu. Saya juga lumayan cukup relate karena saya masih belajar juga dengan proses pendewasaan dan juga proses mencari spiritual saya gitu. Dan tantangan terbesar buat saya itu karena saya masih belajar, saya masih belum tahu juga caranya kayak gimana gitu. Sama seperti Hikmah, saya masih berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Hari-hari banyak diskusi nggak sama Habib soal peran itu? Lumayan, kita lumayan cukup banyak diskusi sama Habib, sama Kang Kesa, sama Mas Aris, sama Mbak Gina, sama semuanya, sama Diva juga, dia kreatif produser di sini. Yang sebulan tadi saya bilang itu kita menggali semua karakter yang ada di film ini gitu. Bahkan para aktor juga terlibat untuk memikirkan motivasi peran yang ada di skenario ini gitu. Misalkan ngapain kamu ada di depan masjid ini gitu, Hikmah tuh ngapain depan masjid, Hikmah tuh ngapain sih lagi ada di kamar lagi ngapain dia, itu kita mikirin juga gitu, yang ngapain dia. Kalau perubahan yang terjadi nih setelah syuting film ini ada nggak ini Berproses itu dia, perubahannya itu berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu, sama seperti Hikmah gitu. Karena ya saya dan Hikmah juga masih belajar berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kamu sebagai aktor nih memilih peran sendiri apa ceritanya atau apa yang membuat kamu mau memilih peran? Untuk saya pribadi yang meresonasi ke hati saya sangat memilih itu sih, yang meresonasi dan sangat relate dengan kehidupan saya. Sama seperti yang Tuhan, skenario nya pertama kali saya baca sangat dekat sekali dengan kehidupan saya.
sangat menggetarkan hati saya banget dan sangat menampar juga buat saya gitu untuk refleksi diri saya sendiri. Gitu. Yang ini di sini Eh, Pengalaman yang ada di mana? Oh, azan. Ya, azan. Azan itu, wah, itu lumayan cukup berat juga tuh. Yang di trailer tadi teman-teman sempat lihat kan, kemudian dia tidak bisa, bahkan tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar secara full gitu. Di sana itu saya syuting day 2 yang azan itu udah lumayan syuting scene yang berat tuh. Dan azan juga kita ada workshop dengan Pak Darmawan. Itu dia adalah filosofi, dia adalah di kampus apa saya lupa, tapi dia adalah guru filosofi Islam. Dia mengajarkan saya azan selama 3 hari berturut-turut untuk adegan itu, dan juga ada adegan satu lagi untuk azan. Itu lumayan cukup berat buat saya karena saya juga nggak bisa azan. Saya bukan yang nggak bisa azan ya, maksudnya dengan nada-nadanya loh. Bisa azan tapi nadanya nggak bagus gitu. Dan di sini peran hikmah itu dia adalah pemenang lomba azan suatu saat di SMP. Itu lumayan cukup pressure buat saya karena ya saya jadi harus perfect azannya gitu, saya harus bagus azannya. Makanya saya meminta waktu kepada tim produksi untuk workshop azan lagi, boleh nggak sih buat saya gitu, karena saya juga butuh nih untuk azan, untuk adegan azannya di sini gitu. Jadi lumayan cukup berat, itu tantangan terbesar buat saya juga di film ini, azan. terus kamu kan dipasangin lagi sama Rizky, Teguh Rizky. Benar, sama Kiki. Seberapa nyamannya dan apa sih yang menyenangkan kerja bareng sama dia? Wah, udah nyaman banget sama dia mah, udah sering banget, udah sekitar 4 atau 5 film sama Kiki gitu. Ya udah jadi sahabat aja gitu, karena kita sering kerja bareng juga. Ya pas pertama kali ketemu kita di tempat reading ya ketemu lagi nih kita gitu. Jadi kayak chemistry-nya udah ada dan udah asik banget lah ketika ketemu sama dia, udah tenang jadi hatinya gitu. Karena bisa ketemu lagi sama Kiki di film Senin Kali Tuhan gitu. Buat kamu sendiri kerja gitu nolong nggak sih kalau sama orang yang udah kenal atau justru sama pemain baru gitu? Karena kita bekerja di industri kreatif pasti kita ketemu sama orang baru-baru juga kan pasti kan. Tapi ketemu dengan orang yang kita udah kenal lama dan kita udah pernah sering satu project gitu, itu lumayan cukup membantu memangkas waktu untuk persiapan aja sih. Jadi Kalau sama Ibu- sendiri kedepannya pengen juga karakter kan masih alih-alih Iya. karakter. Lo pengen box atau apa sih karakter di film? Aku sih pengen nyoba semua karakternya sih yang ada di depan mata aku. Misalkan ada tawaran karakter yang aneh-aneh lagi, mungkin aku akan ambil juga gitu. Karena aku mengambil karakter yang ada di depan mata aja gitu sebenarnya. Berarti nggak milih-milih, nggak pikir untuk Nggak pikir karakter. juga. Tapi ya aku ambil aja selama itu bisa berdampak positif untuk saya dan juga berdampak positif untuk teman-teman yang nonton. Menurut saya ya itulah pilihan saya. Dream Sama karakter ke- kamu apa sih, Cip? Rick? Dream karakternya apa ya? Kalau bisa dibilang jadi Ustadz atau apa gitu yang untuk jadi astronot gitu, yang out of the box itu astronot, atau jadi penjahat gitu kali-kali ya. Oh iya, belum pernah ya? Belum pernah ya, iya. That's it.